Pernahkah kalian membayangkan bagaimana cara masyarakat dahulu meminta hujan saat kemarau panjang? Di masa lalu, saat teknologi belum berkembang seperti sekarang, masyarakat memiliki cara tersendiri loh untuk menghadapi kemarau panjang. Di Desa Luragung Landeh, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, lahirlah sebuah tradisi kearifan lokal bernama Cingcowong. Sebuah kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Secara harfiah, kata cingcowong berasal dari dua unsur kata, yaitu cing dan cowong. Dalam bahasa Sunda, kata cing memiliki arti coba, yang menggambarkan harapan dan usaha manusia dalam menghadapi kesulitan. Sementara itu, cowong diartikan sebagai berbicara keras atau berseru dengan suara lantang. Jika digabungkan, cingcowong dapat dimaknai sebagai sebuah seruan atau panggilan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan agar hujan segera diturunkan. Selain itu, terdapat pula penafsiran lain yang berkembang di masyarakat. Kata cing dimaknai sebagai teguh atau terka, sedangkan cowong berasal dari kata wong dalam bahasa Jawa yang berarti orang. Makna ini dapat diartikan sebagai mencoba menebak atau menerka siapa sosok yang dimintai pertolongan. Tradisi Cingcowong lahir dari kondisi alam yang sangat sulit. Pada masa lalu, Desa Luragung Landeh pernah mengalami kemarau panjang yang berkepanjangan. Hujan tidak turun selama berbulan-bulan sehingga sawah mengering, ladang retak, dan sumber air mulai habis. Mayoritas penduduk Desa Luragung saat itu bekerja sebagai petani. Ketika kemarau terus berlangsung, hasil panen menurun drastis, bahkan banyak yang gagal panen. Kondisi ini membuat kehidupan masyarakat semakin berat dan penuh kecemasan. Dalam situasi tersebut, muncullah seorang tokoh bernama Rantasi. Ia merasa bahwa permasalahan ini tidak bisa dihadapi sendiri, melainkan harus diselesaikan secara bersama-sama. Rantasi mengajak masyarakat untuk mencari sumber mata air dan berdoa bersama. Namun, pada awalnya ajakannya tidak mendapat respon. Banyak warga yang sudah putus asa dan kehilangan harapan. Mereka menganggap usaha apapun tidak akan mengubah keadaan. Namun, Rantasi tetap teguh dan yakin bahwa kekuatan doa, kesabaran, dan kebersamaan mampu menghadirkan pertolongan Tuhan. Untuk mengumpulkan masyarakat, Rantasi memukul ceneng, alat musik tradisional, secara berulang-ulang. Suara tersebut akhirnya menarik perhatian warga hingga mereka berkumpul. Setelah berkumpul dengan masyarakat, Rantasi menyampaikan petunjuk yang ia peroleh melalui tirakat, berupa puasa tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur selama 3 hari 3 malam loh. Dari tirakat tersebut, ia mendapatkan petunjuk bahwa permohonan hujan harus dilakukan melalui sebuah ritual khusus menggunakan media cingcowong ini. Nah, berikut adalah alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk upacara adat cingcowong. Yang pertama adalah boneka cingcowong atau yang disebut juga jejelmaan. Boneka perantara yang terbuat dari batok kelapa sebagai kepala dan kayu atau bambu sebagai tubuh yang dirangkai sedemikian rupa hingga berwajah cantik. Yang kedua adalah pakaian boneka. Boneka dipakaikan kebaya, kain batik sinjang, dan diberi hiasan seperti kembang kamboja. Yang ketiga, buyung tanah liat. Buyung atau kendang tanah liat dipukul sebagai alat musik pengiring utama. Yang keempat, ceneng atau disebut juga bokor. Bokor tembaga ini difungsikan sebagai ketuk atau alat musik pengiring. Yang kelima adalah hihit, kipas yang terbuat dari anyaman bambu yang digunakan untuk memukul buyung. Yang keenam, ruas kayu yang berukuran sekitar 20 cm dan digunakan untuk memukul bokor atau ceneng. Yang ketujuh adalah taraje, atau yang dalam bahasa Indonesia disebut juga sebagai tangga. Tangga kecil ini digunakan dalam proses ritual untuk menyambut turunnya roh bidadari. Yang kedelapan adalah samak atau tikar. Tikar tradisional digunakan sebagai alas tempat duduk kuncen dan penabuh alat musik. Dan yang terakhir adalah sesajen.
Berbagai macam sesaji dihidangkan kepada roh bidadari sebagai persembahan agar masuk ke dalam boneka. Berikut seni pertunjukan ritual adat Cincawong. Dalam pelaksanaannya, terdapat pemimpin upacara yang sering dipanggil sebagai punduh, yaitu sesepuh setempat yang bisa memanggil hujan melalui kekuatan alam. Konon ada kepercayaan bahwa orang yang tidak memperhatikan atau meremehkan ritual cincowong dapat melihat boneka tersebut bergerak sendiri dan boneka cincowong langsung mendekati orang tersebut. Namun, cerita ini bukan untuk menakut-nakuti. Kepercayaan tersebut merupakan bagian dari mitos lokal yang berfungsi untuk mengajarkan masyarakat agar berperilaku sopan, percaya, dan tradisi menghargai leluhur.